Discuss about relative pronoun. Have you got the lesson material that I shared on the WhatsApp? Udah dapat ya semua ya materinya? Relative pronoun, the difference between who, whom, whose, which, and that. Ya. Jadi ini adalah perbedaan who, whom, whose, which, dan that ya. Kalian pasti udah pernah ya menemukan atau menggunakan kata ganti ketika belajar bahasa Inggris nih. Jadi di dalam bahasa Inggris tuh kata ganti itu disebut dengan pronoun ya. Jadi pronoun ini terdiri dari beberapa jenis seperti subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, dan jenis yang lainnya. Nah, jadi kita ya dalam pembahasan ini kita akan membahas ya tentang relative pronoun. Apa sih itu yang dimaksud dengan relative pronoun dan bagaimana fungsi dan cara menggunakannya? Ya, kita akan bahas kali ini. Jadi relative pronoun itu berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat ya, yang menerangkan noun, kata benda. Jadi kata benda di sini itu bisa berupa manusia, hewan, atau benda ya. Nah, relative pronoun itu terbagi ke dalam 5 jenis ya. Who, whom, which, whose, dan that. Jadi who ini digunakan untuk menggantikan subjek, orang, ya bukan benda. Jadi jika diartikan who ini memiliki artinya yang. Ya. Sebenarnya semua artinya yang ya, tapi beda konteks. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita bisa perhatikan ya contohnya di bawah ini. Kalimat pertama kan, man is friendly. Jadi the man ini sebagai subjek, is ini sebagai verb, friendly sebagai adjective. Ya, kalimat kedua adalah he lives next to me. Jadi he-nya sebagai subjek, lives-nya sebagai verb, next to me-nya sebagai adjective. Nah, jadi he dalam kalimat kedua itu mengacu ya kepada the man pada kalimat pertama dan merupakan subjek ya untuk itu. Jadi relative pronoun yang digunakan adalah who. Ya. Kalau kedua kalimat itu digabungkan maka akan menjadi the man who lives next to me is friendly. Jadi pria yang tinggal di sebelah rumahku adalah ramah, kan? Yang kalimat pertama kan the man pria itu ramah. Kalimat kedua pria itu tinggal di samping rumahku. Jadi pria ya kalau digabungkan pria yang di samping rumahku adalah ramah. Ya, ramah. The man who lives next to me is friendly. Jadi di sini kenapa pakai who? Jadi dia menjelaskan tentang the man sebagai objek. Ya, contoh penggunaan who yang lainnya. Do you know the people who live in the White House? Ya, apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah putih? Di rumah putih ya, atau di rumah yang rumahnya itu warna putih. Ya. I talked to the woman who was sitting next to me. Aku berbicara dengan wanita yang duduk di samping. Ya, ini semua menjelaskan tentang subjek. Orang yang mendengar musik terlalu kencang beresiko kehilangan pendengaran secara perlahan. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss. Selanjutnya, do you know the people who live on Melati Street? Ya, itu tetap membicarakan tentang apa? Objek ya, people kan. Kemudian yang contoh lainnya, I talked to the woman who was sitting next to me. Aku berbicara dengan perempuan yang duduk di sampingku. Oke. Jadi selain untuk menggantikan subjek orang, who ini juga bisa ya digunakan untuk menjelaskan kepemilikan sebuah objek. Jadi biasanya setelah kata who ini akan ditambahkan has atau is. Nah, who ini akan menjelaskan kepemilikan ya. Biasanya juga akan disingkat menjadi whose. Who is. Disingkat menjadi whose. Jadi contohnya, who is responsible for this? Siapa nih yang bertanggung jawab untuk ini? Who is your partner? Siapa partnermu? Elsa is the student who will be performing. Elsa akan menjadi murid yang akan perform ya, menunjukkan bakatnya mungkin. My mother is the woman who is standing over there. Ibuku ya, adalah perempuan yang berdiri di ujung sebelah sana. Who has lost his phone? Siapa nih yang handphonenya hilang gitu ya? Who has some books
to read. Ya. Siapa yang memiliki buku untuk dibaca? Erika does not know who has stolen her phone. Erika tidak tahu siapa yang mengambil handphonenya. Alisa is a girl who has blondie hair. Alisa adalah seorang perempuan yang memiliki rambut pirang. Kemudian whom. Whom ini digunakan untuk menggantikan objek orang ya, bukan benda. Jadi jika diartikan whom ini memiliki arti yang. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan ya contoh ini. Nah, kalimat yang pertama adalah the woman gave me some information. Jadi the woman as a subject, gave as a verb, me as a object, some information as an adjective. As a adjective ya. Nah, kalimat kedua, I called her. Jadi I ini sebagai subjek, called sebagai verb, her sebagai objek. Jadi her ini dalam kalimat kedua ini mengacu ya kepada the woman pada kalimat pertama dan merupakan objek ya untuk itu. Jadi relative pronoun yang digunakan adalah whom. Jadi jika kedua kalimat itu digabungkan maka akan menjadi the woman whom I called gave me some information. Jadi wanita yang aku telepon memberikanku beberapa informasi. Contoh penggunaan whom yang lainnya ya. The man whom I met was friendly. The people whom we visited gave us tea and a light snack. The children whom we watched in the park were feeding ducks in a pond. Di pria yang tadi aku temui itu ramah. Ya. Orang yang kami kunjungi memberi kamu teh dan makanan ringan. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. Kemudian which. Nah, which ini juga digunakan ya untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Jadi bisa berbentuk barang, peristiwa maupun hewan. Ya, contoh penggunaan which adalah Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Dila mengadopsi anak kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. You still have the dress which I gave you 2 years ago. Apakah kamu masih menyimpan gaun yang aku berikan kepadamu 2 tahun lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Ya, aku ingin pergi ke tempat yang mengingatkanku kepada orang tuaku. Selanjutnya adalah whose. Jadi whose ini digunakan untuk menggantikan possessive pronoun ya atau kata ganti kepunyaan atau kepemilikan. Contoh penggunaan whose adalah Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Anna menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. The man whose car was stolen called the police. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. Nah, jadi kita nggak bisa ya mengartikan kata whose ini begitu aja tanpa membahas keseluruhan kalimat ya, yang secara isinya. Jadi secara sederhana whose ini merupakan pronoun yang digunakan untuk menanyakan atau menyatakan kepemilikan. Jadi ketika ada yang bertanya whose shoes are these, maka orang tersebut menanyakan tentang siapa pemilik dari sepatu yang ditunjuk ya atau yang dibawanya. Jadi jawaban yang bisa digunakan dari pertanyaan tersebut adalah they are mine atau those are Ryan's. Jadi kalau those are Ryan maka artinya adalah itu miliknya Ryan ya. Jadi singkatnya ketika seseorang bertanya nih menggunakan kata whose, dia tuh pengen tahu ya tentang siapa sih pemilik dari benda yang ditanyakan. Jadi contoh lainnya ya, whose car is that? Ya, siapa yang milik siapa nih mobil itu ya? Whose coat are you wearing? Kamu pakai jaketnya siapa? Whose iPhone is lost? Whose phone is lost? Handphonenya siapa nih yang hilang? Jadi whose ini juga tidak hanya digunakan ya di awal kalimat, namun juga bisa diletakkan di tengah kalimat. Apakah kira-kira artinya berubah? Enggak ya. Jadi peletakan whose di tengah kalimat ini juga berfungsi untuk menjelaskan kepemilikan seseorang. Jadi contohnya, Alisa is the girl whose hair is blonde. Alisa adalah gadis perempuan yang rambutnya berwarna pirang. Erika is the person whose phone is lost. Ya, Erika adalah
seseorang yang handphonenya itu hilang gitu ya. Jadi saat melakukan percakapan, whose dan whose ini memiliki bunyi yang sama ya dalam penyebutannya. Jadi sehingga nih kita nggak jarang bingung ya apa yang sebenarnya dimaksud nih oleh lawan bicara kita. Nah, jadi cara termudah ya untuk membedakan satu sama lainnya saat mendengar dari orang lain adalah dengan meneliti nih susunan kalimatnya. Kalau whose itu selalu diikuti oleh noun ya atau noun phrase, sedangkan who itu selalu diikuti oleh tatanan kata yang tidak menentu ya. Contohnya I don't know whose car that is. Itu whose ditambahkan noun, ini ditambahkan be. Ya, aku nggak tahu nih ya, mobil siapa itu. I don't know whose any car to borrow. Jadi whose di sini ditambahkan who is ya. Who, kemudian ada apostrophe s, ditambahkan determine atau artikel, dan ditambahkan noun. Nah, jadi whose pada kalimat pertama itu nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa digantikan dengan who is atau who has. Kecuali nih jika kalimatnya diubah menjadi I don't know who has that car. Aku nggak tahu ya siapa yang memiliki mobil itu. Namun kalau misalnya own ini lebih tepat ya dipakai dalam kalimat tersebut daripada has. Jadi untuk menyatakan bahwa kita ini nggak tahu ya siapa yang punya mobil itu. Sementara whose pada kalimat kedua itu tidak bisa ya digantikan dengan who is. Who is. Nah, jadi kecuali nih bila susunan kalimatnya dirubah ya menjadi I don't know whose car to borrow. Nah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke that. Nah, that ini digunakan untuk menggantikan orang ya dan benda sebagai subjek atau objek. Jadi that ini juga memiliki fungsi yang netral ya yang bisa menggantikan who, which, dan whom. Jadi aman nih ya posisinya. Jadi kalau dilihat ya contoh penggunaan that, the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Jadi lagu yang kamu dengarkan kemarin adalah lagu baru ya untuk album kami berikutnya. The person who baked the cake for me is my good friend. Orang yang memanggang kue untukku adalah teman baikku. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Jaket yang aku beli di pasar kemarin ternyata termasuk barang yang langka. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Mengenai who, whom, whose, which, dan that? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke exercise. Also sleeping. Coba Kak Adila. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. Di sini kira-kira pakai apa nih? Pakai who, whose, which, whom, apa? Kira-kira di sini membicarakan tentang apa? Whom? Membicarakan tentang dia bertanya nih.
Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. Kalau Jadi udah pakai si di is, sini pakai whom bisa nggak? gimana? Kan Kalau udah pakai dia is, adalah berarti ya, kan dia adalah berarti she is terus ada whom lagi tuh bisa. ya memang pakai to be ya. Tapi to be-nya apa nih? Terus dia di sini pakai who atau pakai whom? Kan di sini menanyakan adalah menjelaskan tentang she. Jadi she ini di apa? Sebagai subjek. Maka kalau she sebagai subjek maka menggunakan who atau whom. Who ya. Kalau whom itu menanyakan apa? Kepemilikan. Itu whose. Kalau Whom whom itu digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Jadi harus diingat nih. Harus tahu nih perbedaannya ya. Coba keluarin notepad dulu bentar. Hmm. Share screen. Nih ya, yang harus diketahui adalah harus dibuat summary kayak gini ya. Who. Who. Who itu untuk bertanya tentang apa tadi? orang. Digunakan untuk menggantikan subjek. Orang ya. Orang. Bukan benda. Bukan benda. Kalau misalnya selanjutnya tadi whom ya. Whom. Whom itu bertanya tentang apa? Ganti objek. Ya, objek orang kan? Bukan benda. Selanjutnya apa lagi? Which. Which. Which untuk apa? Habis Subjek. pilih? Apa? Enggak. Subjek dan objek ya. Berbentuk benda atau selain manusia. Kalau whose ya baru ini kata ganti kepemilikan. Kepemilikan. Habis itu ada lagi nggak? Baru that. That untuk Punya. kata menggantikan orang dan benda sebagai subjek dan atau objek. Ya, jadi ini yang harus dilihat ya. Subjek orang. Nih. Nah, kalau tadi kalimatnya apa tadi? Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. jadi pakai apa? Kan di sini menanyakan dengan tentang dia, kan fokusnya tentang apa dia. Fokusnya adalah dia. Dia jadi sebagai subjek orang ya, maka menggunakan who. Di kalimatnya gimana? Miss, tadi tak cari apa? Nggak kecatat itu. Apa? Yang tak cari apa tuh? Orang dan benda sebagai Oh, mau dilihat yang lagi. Nah. Ini ya. Oke. Dulu apa tadi? Relatif. Oh. Ya. Orang. Oke, Miss. Nggak bisa ditutup? Sudah. Keadilan. Udah, Miss.
Oke. Jadi gimana tadi? Kalau ianya diganti she bisa? Bisa? He or she? Kalau she is the one who called you last night. She is the person who give you a call last night. Atau she was, ya. She was the person, karena kan ada last night-nya. Who gave you a call last night. Ya. Coba sekarang Kak Kak Otresia. Perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Perempuan temui ibuku. Pakai apa nih? Relative pronoun-nya? Whom? Ya. Jadi incomplete sentence. The woman whom you met yesterday is my mother. Yes. The The woman woman whom you met yesterday is my mother. Yeah, the woman whom you met yesterday is my mother. Coba selanjutnya Kak Adila. Itu adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Atau dia adalah perempuan, bisa juga gitu ya. Dia adalah perempuan yang mencuri pacarku. Pacarku. Dia adalah perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Oke, apa nih relative pronoun-nya? Pakai who. Pakai apa? Who. Ini kan ada perempuan yang pacarnya mencuri tasku. Jadi perempuan, apa pacarnya si perempuan ini? Artinya apa nih? Ada menyatakan kepemilikan nggak? Ya, jadi pakai apa kalau pakai kepemilikan tadi? Pakai? Whose. Ya. Coba. Di Gimana? She was a girl. Yes. She was a girl whose boyfriend stole my bag, bisa? My bag.
Nah, di sini kan karena itu adalah fakta kan. Jadi perempuan yang pacarnya mencuri tasku, itu kan jadi kita nggak pakainya past tense ya, tapi kita pakainya simple present. Jadi that is the girl whose boy stole my purse atau my bag. That is a girl. That is the girl whose boy stole my purse atau bag. Kalau dalam bahasa Britishnya itu purse, tapi kalau bahasa Ameriknya itu bag. That is the girl who's the boy. Mhm. That is Oh, whose boy from my. Selanjutnya ke Altrusia. Saya bertemu perempuan yang memiliki 10 anak. perempuan memiliki 10 anak. Yes. Saya bertemu perempuan memiliki 10 anak. Oh, yang I met a woman Mm-mm. who has a 10 children. Child itu untuk satu anak. Child. Children. Tapi kalau banyak anak itu children. Anaknya lebih dari satu. I met a More woman than who one. has 10 children. Nah, di sini kita nggak pakai whose ya. Tapi karena udah ya, jadi kalau udah whose, that whose. Jadi pakainya bisa pakai who has atau bisa pakai that has. Oh, I met a woman who has 10 children. Ya, atau bisa juga I met a woman that has 10 children. That has 10 children. Coba selanjutnya Kak Jadi, Adila. I met a woman that has 10 whose. Whose-nya dapat. I met a woman that has 10 children atau I met a woman who has 10 children. That has 10 children. Ya, selanjutnya Kak Adila. Itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. Di sini pakai apa relatif pronounnya? Cerita yang ia ceritakan kepadaku minggu lalu. Pakai that. Pakai that. Pakai apa? Iya, pakai apa? Bisa pakai that. That itu sebagai apa tadi? Untuk orang dan benda sebagai subjek atau objek ya. Orang dan benda. Nah, sini kan itu adalah cerita yang sama ini yang dia ceritakan kepada aku minggu lalu. Di sini kan nggak ada orang atau benda. Ada orang atau benda nggak sih? Kalau cerita itu jadi termasuk apa? Termasuknya benda ya. Jadi, tapi bukan orang. Ya kan? Itu, karena itu adalah cerita. Cerita itu jadi pakai apa? Kalau cerita. Jadi dia itu menyatakan subjek dan objek ya, benda atau selain manusia. Jadi pakai Which? ya, which. Jadi incomplete sentence.
Which-nya di depan atau di tengah, Miss? Di tengah. Dia kan which itu artinya yang. Which itu artinya yang. Yang-nya ada di depan, di tengah, apa di akhir? Tengah. Ya. Ceritakan bahasa Inggrisnya apa, Miss? Told Apa? you? Told. Ceritakan. Gimana? Sorry. Ceritakan kalau bahasa Inggrisnya apa? Told. Sama juga. Ya, told. 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 Udah Kak, Adila. Sabar, Miss. That is Mm-mm. the story Mm-mm. which he told me last week. Cerita yang sama apa bahasa Inggrisnya? Same story. Ya, jadi That is the tadi same story. same-nya ketinggalan ya. Jadi karena ada last week ya, ada penunjuk waktu atau adverb-nya kan last week. Jadi pakainya past tense ya. Past tense, jadi kalau itu nggak ada kata kerja, nggak ada verb. Jadi pakai apa? To be. To be dalam past tense apa? Was Ya, was atau were. Jadi it was the same story which she told me last week. Ya. it was Selanjutnya ke Atricia. Saya memilih perguruan tinggi yang ibuku pernah masuki. Buku pernah masuk tuh. I choose the university saya memilih perguruan tinggi yang ibu pernah masuk. Pernah masuki berarti study there bisa juga. Apa? Pernah masuki. Pernah Oke, masuk pakainya my mother went to. Dengan telinganya kan, dengan telinganya kan pelan-pelan. Dia masuk Kenapa Kak Dila kok garu-garu kepala? Gatel ya? Apa udah pusing nih? I choose the university. Relative pronounnya apa? My mother went. Ya, My mother went to, ya. ya went to. Jadi relative pronounnya pakai apa? Which? Which. Kenapa which? Itu salah home. Which itu subjek dan objek. Whose. Benda atau manusia. Bukan. Home. Home berarti Miss. Hah? Whom? Objek orang home. Bentar ya. Jadi that ini sebenarnya bisa untuk menggantikan apa tadi?
Oh ya, ada orang. I choose the university that my mother went to. Went to. Makanya that, ya. Bukan I went choose to the ya. Sebentar, tadi kan that itu bisa untuk sebagai pengganti apa aja tadi? orang dan benda. Bukan, Subjek ada atau objek. bisa untuk menggantikan who, Orang, itu ada di who bawahnya. dan whom. Jadi dia ini juga memiliki fungsi netral ya, yang bisa menggantikan fungsinya netral dan bisa menggantikan who. Terus apa lagi? Which, who, which, dan whom. Ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu nih ya, mau pakai yang mana dari ketiga itu, who, which, dan whom, itu kamu bisa langsung pakai aja that ya. Oke. Jadi tadi ada Kak Choose the Atrusia tadi apa university pilihannya? Relatif pronounnya that. pakai apa? That. Pakai that. Ya. Ya, bisa ya. Pakai that. I choose the university that my mother went to. Went to. Went to. Ya, sama kayak nyebutnya tuh sama kayak TOO sama to ini sama ya. Soalnya I did to. Aku juga. I apa? Me too. Tapi Ya kan? Sama. O-nya satu aja kan? Ya, O-nya satu. Went to. I choose the Soalnya university that my attention mother to. went to. Ya. Attention to. Kan O-nya cuma satu ya. Tapi bacanya U. To. To sama to. Caranya sama ya. To ini TOO sama TO. Kalau TO itu kan biasanya untuk, ya kan? Kalau to itu juga. Tapi beda-beda ya cara memakainya. Attention to. Jadi bukan to. Jadi I choose the college atau university that my mother went to. I choose. Ya. Selanjutnya Kak Adila. Next is Kak Adila. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan ini. Pakai apa relatif pronounnya? Yes. Dia menebang pohon yang rantingnya menghalangi pemandangan. Objek saja. Whom ya, Miss? Whom. Apa? Whom. Whom, kenapa whom? Nah, itu objek. Kenapa whom? Ayo coba kasih alasannya dulu. Karena Whom itu itu kan objek. Pengganti objek. pengganti objek. Whom itu kan objeknya orang kalau whom. Whom itu coba dilihat lagi materinya. Sama catatan yang tadi aku kasih. Whom itu digunakan untuk objek orang. Bukan benda. Bukan benda. Apa tadi? Bukan apa sorry. Objek orang maksudnya benda atau bukan manusia. Benda atau bukan manusia. Nah, jadi kan di sini pohon. Pohon itu kan benda dong. Jadi kalau benda jadi pakainya apa? Nah, tapi Tidak. dia ini ya, tapi dia ini kan ada menjelaskan tentang rantingnya, ranting dari pohon. Ya kan artinya nih ranting kan miliknya si pohon ya. Jadi kita di sini bisa menggunakan whose. Ya kan? Whose. Kenapa? Karena rantingnya ini kan miliknya si pohon. Yang menggunakan jadi kata ganti kepemilikan. Jadi coba
Um, He cut, dia memotong. he cut down a tree Hmm, whose rantingnya apa? Mas? branch. Branch block the view. Block. Ya, jadi kan pohonnya itu udah jelas ya. Pohonnya yang mana artinya kan di sini udah jelas. Mau menebang pohon yang mana kan udah jelas. Jadi di sini kalau udah jelas pakai the. Ya, he cut the tree whose branches, ya branches kan ranting dari pohon itu banyak kan, nggak cuma satu. Maka menggunakan branches. Block this view. Ya. Artinya tuh ya udah apa, pohon yang rantingnya itu sudah menghalangi pemandangan ini. Jadi pakai ed. Artinya udah menghalangi pemandangan duluan ya. Jadi baru dia memotong pohonnya. He cut the tree whose branches block this view. Sampai ini udah jelas belum Kak Adila? Udah, Miss. Kak Tricia nggak ada ya? Keluar. Keluar. Coba aku tanya. Berarti dia depannya langsung he cut a tree aja. He cut the tree. Jadi pohon yang mana yang mau ditebang kan udah tahu pasti ya. Kalau gitu maka bisa menggunakan the. Jadi kalau misalnya udah pasti, ini bisa menggunakan the. Cut the tree whose branch block this view. Branch. Udah jelas? Udah, Miss. Selanjutnya nih. Gadis yang mempunyai senyuman adalah gadis yang manis. Ini pakai whose. Enggak ya. Tapi kepilikan. Kan gadis. Lupa Jadi- dicas. Oh, lupa jelas. Jadi kita di sini kan fokusnya ke gadis. Jadi menjelaskan tentang gadis yang mempunyai senyuman itu adalah gadis yang manis. Jadi Gadis yang fokusnya ke gadis itu ya. Jadi menjelaskan untuk apa nih? objek. Menjelaskan subjek. Jadi pakai apa? Who. Ya. Yang tebang pohon tadi gimana, Mas? Tadi gimana tadi Kak Adila coba? Yang menebang pohon gimana? The tree Hmm. whose branch block this view. Whose branches block this view. Whose branches Sorry, block. Miss. Ya, pakai whose ya. Enggak. Relatif pronounnya whose. Oke, ini saja. Oke, next. Selanjutnya, Kak. Gadis yang mempunyai senyuman adalah gadis yang manis. Jadi pakai relatif pronoun apa nih tadi udah aku jelasin? Autris atau aku, Miss? Apa? Kamu. Oh, Kak Adila. Soalnya tadi kan Kak Atres left out gitu keluar. Hmm?
The woman, that woman Yes. that woman have a smile. Apa? Woman Itu gadisnya yang diganti that kan? That bisa that ya, tapi mungkin lebih tepatnya who ya, karena kan dia menanyakan atau menjelaskan tentang subjek. Ya, menjelaskan tentang subjek. That bisa, tapi lebih tepatnya pakai who. Coba. The woman Mm-mm. with smile. The woman. The woman Jadi setelah gadis kan baru kata yang. Jadi pakai apa? Sebenarnya relative pronoun itu semua artinya yang ya. Actually the relative pronoun means yang. Nah, kalau after gadis kan ada yang. Jadi pakai relative pronoun apa? After gadis. who Mm-mm. who have a sweet smile. Who apa? Who have Kenapa? Pakai have. Kan the girl. Yang pakai have itu siapa aja? ya pakai has miss. Coba yang pakai have apa aja? Ini Ayu Dewi. Ya, yang pakai has? I sama I doang. Si dan it. Ya, jadi gimana? The woman Mm-mm. has a sweet smile. The woman. The woman who has a, Ya. Who has a smile is a sweet girl. Ya, atau the girl ya bisa juga. Kalau woman sebenarnya kan wanita dewasa ya. Kalau di sini kan gadis maka bisa pakai the girl. The girl who has a smile is a sweet girl. Misalnya Kak Atresia, pria yang tinggal di sebelah itu ramah. Pria yang tinggal di sebelah itu ramah. Ya. Who lives there, James? Who lives there? Apa? Sebelah sana. Lives there. Next door. Oh, the man who lives next door. The man who lives next door gitu. The man. Apa pakainya apa? Relative pronounnya? Who. Who. Ya. The man who lives The man next who door is Who lives next door is so friendly. friendly. No, so is friendly. Nggak usah pakai so itu kan artinya sangat ya. Kan nggak ada sangat. Friendly, so friendly. So is friendly. The man who lives next door is friendly. Is friendly. Lanjutnya Kak Dila. Buku yang tertinggal di perpustakaan adalah buku Helen.
The book yang Book. Relatif pronounnya pakai apa nih? kayak whose. Kenapa? Kan buku Helen. Di sini kita pakai that ya, karena kan buku itu untuk menyatakan benda ya. Benda ini sebagai subjek. Tertinggal apa, Bes? Kenapa? Tertinggal. Tertinggal, left. Kalau tertinggal kan artinya udah ditinggal gitu ya. Jadi pakainya was Pergi left. gitu ya. Was left. Pakai apa? Ya. Nah, kalau misalnya pakai whose itu kamu harus tahu dulu ya. Cara penggunaan whose-nya itu seperti apa. Misalnya, the man whose car was stolen called the police. Ini artinya kan pria yang memiliki mobil itu, mobil yang dicuri atau pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Makanya di sini menggunakan whose. The man whose car was stolen called the police. Ya kan? Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Anna menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Maka di sini menggunakan whose. Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. Nah, di sini kan kakaknya dari si perempuan, maka di sini menggunakan whose. I know a girl whose brother is a movie star. Gitu tuh caranya ya, menggunakan perbedaan untuk penggunaan whose. Berarti pakai that. Pakai apa? Pakai that. Ya. The book Ya. that was left Ya. in the library is Helen's book. Ya. The book that was left in the library is Helen's book. Selanjutnya ke Autricia. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki akhir sedih. Cerita. Saya tidak menyukai cerita yang memiliki sedih. I don't like story that I don't like the story that has that ending. That has Sad ending. sad ending. Ya. Bisa pakai that, bisa pakai which ya. I don't like story which has unhappy ending. Atau sad ending. I don't like the story which has Keadilan. Gimana? Yang punya Kak Autris tadi. Kenapa? I don't like story Which I has, don't like this. which has, atau that has unhappy ending. Selanjutnya Kak Adila. Wanita yang payungnya hijau itu sama usianya dengan ibu saya. Kok tadi pakai an bukannya e? Mana sih? Yang tadi yang sad ending. An sad ending.
Memang tadi aku bilang apa? Which has Mas bilang unhappy. has and sad ending. Aku bilang unhappy ending. Unhappy-nya tuh tulisannya kayak gini ya. Unhappy. Oh, unhappy. Tapi bisa pakai Bukan unhappy gitu ya. Unhappy. Unhappy. Jadi kayak beda-beda ya. Unhappy. Bukan unhappy. Tapi unhappy. Jadi sama nih kayak misalnya ya kayak misalnya ini rasanya rasanya tuh kayak pakai daun mint itu kan. Kalau misalnya pakai daun mint kalian tuh sebutnya apa dalam bahasa Inggris? This is the flavor is minty. Nah, ya misalnya gini, the flavor is minty. Tapi kadang-kadang kedengarannya kayak gini. Mint tea. tea. Ya enggak? Ya. Yeah. Jadi kadang-kadang kayak ngebingungin gitu ya. Mint tea sama mint tea. Yeah. The flavor is minty. Ya gimana Kak Adila? Ini pakai apa ya? Pakai Pakai apa? Ayo. that. Kenapa that? Nggak bisa sih pakai that. Coba tebak dong, guess. Can you guess? Wanita yang payungnya hijau. Ini kan mirip ya sama contoh kalimat yang tadi aku kasih. Ya, misalnya pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Ana menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Aku tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. Jadi pakai apa di sini? Ada yang tahu nggak? Kalau Tricia tahu nggak? Whom? Who has? Apa whom? Kenapa Who pakai whom? has? Enggak pakai who. Who has? Who has? Yeah. Who has? Who has the umbrella? The woman who has the umbrella gitu ya. Lebih tepatnya whose ya. Whose. Karena kan kepemilikan tuh payungnya hijau. Ya payungnya hijau kan kepemilikan dari si punya wanita itu loh. The woman. Ya. The woman whose green umbrella. Whose apa? Green umbrella. It's the same age as my mother. Cara baca ini gimana? Age. Ya, age. Bukan egg. Kalau udah pakai whose, kalau egg nanti kamu tulis gini, egg ya. Gimana? Kalau udah pakai whose nggak pakai has lagi. Nggak pakai. Pakai who is juga bisa ya. Apa who has? Bisa. Berarti tadi benar dah, Miss. Kalau tadi aku pakai who. Who has? Who has? Ya, who has bisa. Bisa juga whose. Jadi bukan green umbrella tapi umbrella is green. Ya, terus kalau mau nyebutin usianya sama ya dengan ibu saya itu bisa menggunakan as old as my mom atau as my mother. As old as. Jadi the woman whose umbrella is green is as old as my mother. Wanita yang payungnya hijau itu sama usianya dengan ibu saya. Woman whose umbrella is green is as old as my mother. Coba ini, Kak Atresia. Ani yang selalu mendapat peringkat 1 di kelas sekarang sedang belajar.
Nilai. Peringkat, Miss. Pakai apa nih relative pronounnya? Ani yang selalu meninggalkan peringkat satu. Kelas. Oke, sudah baca. Ani. Jadi di sini menjelaskan tentang siapa? Ani. Ya, Ani itu sebagai Home. enggak. Ani sebagai Orang. Objek. ya, sebagai subjek atau sebagai objek? Objek kan? Ketawa? Kok ketawa sih? Kalau Objek home kan itu apa orang. tadi? Ya, kalau home tadi kan untuk objek orang, bukan benda. Kalau who itu untuk subjek orang. Nah, di sini artinya udah jelas dong ya. Ani kan ini menjelaskan tentang Ani. Dia sebagai subjek dan dia adalah orang. Maka menggunakan who. Coba dirangkai. Ani. Ani itu peringkat satu apa? Apa? Peringkat satu. First rank. Oh, First rank. rank. Ani who is selalu got first rank. Ani who is got first rank at class. Always-nya sudah mati nih. Gimana coba? Ani who is got first rank always. Who always. Who always kan yang selalu. Jadi who always. Ani who is always. Always yang mendapat peringkat 1 di kelas apa? Always got pakai got. Past tense. Apa get nih? Who always gets the first rank in class. Jadi ada kata atau ada adverb ya, kata keterangan always. Jadi kan simple present tense dong. Kata keterangan ya always. Jadi nggak bisa pakai past tense. Always gets the first rank in first class is studying. Ani who is always get the first. Karena ada kata sedang belajar, maka pakai verb ing. Ya. Selanjutnya. Ani who is always get the first rank in class. Still studying. Is studying. Ani who always gets selanjutnya Kak Adila. Cowok yang meminjamiku payung kemarin benar-benar cakep. Yang pakai that. Pakai apa? Pakai that. Pakai that. Kenapa pakai that? Karena itunya cowok. Ya. Bisa pakai that ya. Tapi yang ada lagi yang lebih tepat ya. Kira-kira pakai apa? Ini sama seperti Ani ya. Ani, contoh kalimatnya sama seperti Ani. Jadi kan menjelaskan tentang siapa nih? Cowok. Cowoknya. Jadi cowoknya sebagai Sebagai
Sama seperti contoh kalimat Ani yang tadi. Ani selalu mendapat peringkat 1 di kelas. Pakai who. Ya, who. Who, ya. Jadi W-nya nggak dibaca. Who. Who. Coba dirangkai kalimatnya. The man who Cara bacanya kayak gitu ya tuh. Who. W-nya tuh nggak ada. Jadi yang depannya ada W, who, whose, W-nya tuh nggak dibaca ya. Who, apalagi? Kecuali why gimana? Cara bayarnya. Who, what? Kalau nggak ada W jadinya hi. Ya, hi. Jadi, who, whose, ya. Whose itu cara bacanya gini nih. Whose. Whose itu cara bacanya gini nih. Whose. Whose. Nah, jadi kalau mau minjamin itu boro atau boro? Borrow. Pinjam. Jadi the man who borrow. Oh, salah. Di sini kan kalau borrow kan memang artinya pinjam ya. Ini Ya, meminjam. borrow. Tapi kan di sini meminjamiku. Jadi beda ya. Lend, kita pakai lend. Ini bentuk kedua dari lend. Bentuk pertamanya lend, bentuk keduanya lend. Pakai T. Lend me an umbrella. Apa gimana? Coba diulang. The man who lent me an umbrella Ya. yesterday Ya. is really cute. Bisa. Kalau cute kan manis ya. Kalau cakep itu biasanya gorgeous ya atau handsome. Ya, terus kan ini ya. Kata kerjanya itu kan udah verb to ya. Ya enggak? Lend. Ya, dari land jadi land. Ya, ada T-nya gitu. Nah, jadi juga to be-nya nggak pakai is dong. Kan ada adverb-nya kemarin. Jadi pakai apa? Gantinya is. Gantinya is apa? To be dalam past tense apa? To be dalam past tense. Coba refresh lagi deh. To be dalam simple present tense apa lagi? Apa aja? To be simple present tense. Yang was were itu. Itu kan, iya. Makanya ini aku lagi refresh dulu nih kalian ya. Kayaknya lupa lagi. To be-nya dalam simple present tense apa aja? To be simple present tense. Is, are, Ya, terus? Is, MR. Ya kan? Kalau to be dalam simple past tense apa? Apa? Itu simple present tense. Kalau simple past tense, Was were. ya was dan were. Ya. Nah, kalau misalnya the boy artinya pakai was atau pakai were? Was. Was, karena dia singular ya. Yeah. Ya, jadi gimana? The boy atau apa? The man. The man who lent me an umbrella was really gorgeous. Kemarinnya mana? Oh, yesterday. Yesterday-nya taruh di mana? An umbrella yesterday. Ya, coba incomplete dong. Yang complete. The man who lent me an umbrella yesterday was really gorgeous. Ya, lent ya. Pakai T. Tadi kamu ngomongnya tuh kayak pakai D ya. Lent.
Pakai D. Jadi itu ya. Land. Mulutnya itu kan kelihatan ya. Kalau misalnya suaranya itu pakai D sama pakai T beda. Land itu pakai D. Kalau pakai T, land. Jadi T-nya itu agak apa? Lidah kita keluar kan kalau ngomong T, Land. land. Ya. Land. Memang harus dilatih ya kayak gitu ya. Sampai sini kira-kira ada ini nggak kesulitannya apa? Kesulitannya apa nih Kak Adila? Nentuin space yang whom, whose, whom itu. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Ya, tapi kan itu ya, kalau misalnya apa tadi tuh? Kalau misalnya kamu perhatikan, who itu untuk subjek orang, bukan benda ya. Kalau whom itu untuk objek orang, bukan benda. Manusia gitu ya. Which itu subjek dan objek benda ya. Selain manusia, which. Kalau whose itu kata ganti kepemilikan. Kalau that orang dan benda sebagai subjek atau objek. Dan dia itu bisa berfungsi netral ya, bisa menggantikan who, which, dan who. Ya. Coba nih Kak Atresia. Nenekku yang berusia 90 tahun ini hidup di Bangkok bersama bibiku. Nenekku yang berusia 90 tahun ini hidup di Bangkok bersama my granny, bisa granny kah? Ya. Grandma Granny atau bisa. granny sama aja. My granny who my granny who is 90 years 90 old. My granny who is 90 old. Tisha lives in Bangkok with my auntie. Ya, with my aunt atau with my auntie. Ini my grandma who is 90 years old this year lives in Bangkok with my aunt. Bangkok or Bangkok? Bangkok. Lives in Bangkok with my Bangkok. auntie. Bangkok. Yeah, Gimana? Kalau Kak Atre sudah paham belum? Penggunaan relative pronoun. Sudah sih, cuman lebih seringnya kalau sih kayak whose sama whom itu jarang kali dipakai. Ya, memang jarang dipakai. Kalau Jarang, lebih pakainya ke that. tidak terlalu sering ya dibandingkan yang lainnya. Coba ini Kak Adila. Cowok yang memanggilmu pengecut, itulah yang sebenarnya pengecut. Pakai who, Miss. Pakai apa? Ya, pakai who. Udah tahu kan ya? The man who called ya. Bukan called. Ya. Ya, tapi dia pakai kan. Ya, pakai ed. Tapi bacanya salah ya. Iya. Kalau dibiasain kayak gitu nggak akan belajar dong. The man who called. Pengecut apa? Coward. Tulisannya gimana? Kayak gitu. Coward. Coward. Bacanya coward. Coward.
The man who called coward. Padam lagi, Miss. Yang Adam lagi. Ini udah Cara ganti bacanya gini ya. Cara bacanya gitu. coward. Gimana? Coward. Ya. Coward. Udah benar ya cara bacanya. Itulah yang sebenarnya pengecut. Apa? Itulah yang sebenarnya pengecut ya, coward ya. Gimana jadinya? That boy atau that That- man. Hmm. Hmm, Who terus coward. Apa tuh, Miss? who is called ya. Cold. Ya, Cold. terus Itulah yang sebenarnya pengecut habis. yang memanggilmu apa? Yang memanggilmu itu belum selesai itu. Memanggilmu apa? Called, Coward. called you. Kan ada kamu. Memanggilmu. That boy who is called you a coward is actually a coward himself. Itu ya. That boy. Who is Apa? That boy who is called you a coward is actually a coward himself. Nanti PR-nya ya, bikin 5 kalimat ya, relative pronoun yang menggunakan ini. Macam-macam ini ya, tadi apa aja? Who, apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Whom, which, whose, sama that. 5 ya, pas. That. Sama artinya dalam bahasa Indonesia. Terus kita ketemu lagi ntar malam ya. Iya, Miss. Jadi Bacanya- nanti di malam. Iya, kumpulin ntar malam. Hah? Bahas lagi ntar malam. Ya. Bacanya ini coward gimana sih? Coward tuh apa? Coward itu ada tulisannya tuh, cara bacanya. Coward. Coward. Ya, coward. Artinya apa? Pengecut. Berarti Belum pernah dengar ya? Enggak Belum pernah. pernah. boy is who is berarti pria yang memanggilmu pengecut adalah dia yang pengecut begitu. Ya, adalah dia yang maksudnya cowok yang manggilmu cowok yang mana nggak tahu ya. Cowok yang mana di luar sana. Cowok yang manggilmu pengecut itulah yang sebenarnya pengecut gitu. Coward. Coward. Bukan coward, coward. Kau karena sapi ya bisa kau ya kau. Ya. Kayak kau ya. Ya, Kau kayak itu sapi. Kau. Jadi kan kamu ngomongnya kau bukan kau. Kau. Kayak aku dan kau gitu ya. Suka dan kau. Ini selanjutnya nih Kak Outresia ya. Nikola Saputra yang memerankan Rangga di Ada Apa Dengan Cinta akan berperan sebagai Aquanus di Bumi Langit Universe. Nikola Saputra. Ini pakai apa nih? Relative pronounnya. Miss, catat dulu Miss nanti lupa. Aquanus sebutannya gimana? Gimana? Aquanus ya Aquanus. Kan nama ini. Nama tokoh. Apa? Who? Nikola Saputra.
Pakai apa nih jadinya relatif pronounnya? Apa? Who, ya. Memerankan apa, Miss? Pemeran apa? Hmm, Played. Hah? Played. Played. play. Played. Ini ada apa cintanya tuh bahasa Inggris juga. Enggak dong, kan itu nama film. Cinta movie. Kalau Saputra who played enggak dan ada apa dengan cinta movie will Mm-mm. play sebagai played sebagai Aquanus sebagai Evangelis will play become Become. Aquanus. Nah, yang pertama yang who is played ya, tapi yang berikutnya play aja. Jadi will play kan akan. Akan berperan, jadi belum pakai id. Yang pertama memerankan baru pakai id. Played. Tapi kalau akan berperan kan belum berperan tuh, baru akan. Jadi pakainya will play. Who is played. Will play. Ada apa dengan cinta movie will play. Ya. Aquanus at Bumi Langit Universe. ya. Nicholas Saputra, who is played Rangga at ada apa dengan cinta will play Aquanus at Bumi Langit Universe. Who is play? Oh, Aquanus. Itu seperti Adila, Kevin, pemenang kompetisi catur tahun lalu, kalah di duel catur melawan ayahku. Pakai relatif pronoun apa? Who. Ya. Who-nya, W-nya nggak usah dibaca ya. Who. Silent W, silent W. Who aja. Who. Last year. Jadi? Kevin. Who Ya. is the winner? Who is the winner? Kompetisi catur apa? Competition catur gitu. Chess competition. Chess. Oh. Kevin. Who is the winner? Of chess competition last year. Lanjut ya. Kalah dari Kalah loss. Lost a chess duel. Chess battle. Chess battle. Duel. Lost a chess battle. Melawan. Pakai apa?
Melawan. Against. Against artinya melawan. Ya, Against. against bacanya. Against my. Dah. Cara bacanya itu ya, nih. Against. Nah, ini aku mau kasih tahu nih ya. Ini kan ada adverb ya. Adverb atau kata keterangan tahun lalu. Jadi kalau pakai ada kata keterangan tahun lalu ini pakai apa? To be-nya pakai apa? To be dalam past tense apa? Were. Ya, jadi bukan is ya. Kalau is itu kan simple present. Kevin. Who was gitu. Who won kan langsung kata kerja bentuk kedua. Kalau ada kata kerja pakai kata kerja, kalau nggak ada kata kerja baru pakai to be dalam past tense. Ingat kan? Simple past tense-nya masih diingat belum? Udah lupa ya? Jadi kalau ada kata kerja, pakai kata kerjanya baru bentuk yang kedua. Tapi kalau nggak ada kata kerjanya, pakai to be tapi dalam simple past tense-nya. Bentuk simple past tense. To be bentuk kedua juga. Jadi gimana? Kevin? Kevin who won Hmm? won the chess competition Hmm? Tahun last lalu. Ya, last year. Hmm? Lots a chess battle against my father. Nah, Against ini kan ya. Ini kan ada dua kalimat ya. Yang pertama Kevin pemenang kompetisi catur tahun lalu. Pemenang ya. Terus ada kalah di duel catur melawan ayahku. Ini kalau kamu harus tahu dulu nih ya. Ya ada kata kerjanya apa enggak? Yang awal kan tadi ada kata kerjanya. Win berubah menjadi won. Nah, kalah di duel catur melawan ayahku. Ini ada enggak kata kerjanya? adalah Kalah. melawan. Kalah itu termasuk kata kerja bukan? Sifat. Kata sifat kan adjective. Maka menggunakan apa? To be-nya apa dalam simple past tense? Was Were. lost. Was Ya, jadi was lost terus ada lagi nih preposisinya ya. In a chess battle. Coba diselanjutin. Tulisannya gimana lengkapnya? Apa? Tulisan lengkap. Lengkapnya. Coba ini lagi mau diucapkan nih sama si Kak Adila. Udah aku kasih tahu sedikit-sedikit. Remi terus di was lot in chess battle against Kevin who won the chess competition last year was lost in chess battle against my father. Kevin, who won the chess competition last year, was lost in a chess battle against my father. Kayak gini ya. Selanjutnya coba ke Outres. Kelinci, hewan herbivora, suka makan wortel dan seledri. Pakai relatif pronoun apa?
kelinci. Hmm? Kelinci termasuk apa nih? Kategorinya apa? Pakai which. Mm-mm. Ya, Rabbit. Herbivore. gimana? Hewan herbivore apa? Before. Herbivore animal. Mana before? Hah? Kelinci apa kelinci? Enggak, maksudnya hewan herbivore Oh, apa? Herbivore herbivore. animal. Herbivora, kan bahasa Indonesianya herbivora ya. Bahasa Inggrisnya jadi herbivore. Herbivore. Hewannya animal jadinya. Nggak usah langsung aja herbivore. Rabbit is or it is with rabbit is a herbivore with right to eat her seledri apa bis? Seleri. Rabbit is a herbivore which like to eat carrot and celery. And celery ya. Rabbits that are herbivore likes to eat carrots, and celery. Tulisannya bis? Celery. Enggak, Celery. tulisan tadi bis bilang rabbit is a herbivore. Rabbits that are atau which bisa juga ya. Rabbits that atau which ya sama aja. Which kayak gitu. Rabbits that are herbivore atau which are herbivore likes to eat carrots and celery. Jadi ini kelincinya kan kita nggak ngomongin kelincinya cuma satu, tapi kan semua kelinci itu apa? Suka makan wortel dan seledri. Jadi makanya S di belakangnya. Terus pakai to be ya, are. Kenapa pakai simple present tense? Karena kan ini suatu fakta ya. Coba nih terakhir, Kak Adila. Kantor polisi yang terbakar kemarin hari ini direnovasi. Ini pakai that. Pakai apa? That. Ya, betul. Udah pinter ya? Karena katanya kamu sekali susah. Ya. Ini gampang gitu artinya ya. Yang ini. Ya. Ya, Kak Adila ya. Kalau iya. Gimana? Kantor polisi apa, Miss? Police station. Ya, police station. The police station. The police station Mm-hmm. that Ya, that. terbakar apa burn? Burn. Burn yang ini. Kalau burn-nya kayak gini kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Burn.
tambah T belakangnya, jadi bacanya burnt. Ada T-nya ya, ada sound T-nya. T. Burnt. Burn. Burnt, bukan burnout, beda. Burnt. Burnt ya. Burns. Udah pakai Kata. yesterday. Mm-mm. Hari ini direnovasi. Hari ini direnovasi. Jadi kan hari ini artinya sedang direnovasi. Jadi pakai kata apa? Kata kerja apa? Tambah verb ing. Gimana? Iya. Hah? Tambah verb ing kan. Tambah verb ing. Tapi kata-katanya nggak tahu. Gimana? Is being Is being renovated. The station Hmm. that burned yesterday today is being renovated. Yeah, the police station that burned yesterday is being renovated today. Jangan lupa ya, ada kata hari ini kan. Hari ini direnovasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Mas. Oke, kalau nggak ada, jangan lupa diselesaikan PR-nya ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti malam. Oke, thank you so much. Thank you, Miss. Bye-bye.